Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ayat 10 dari surah Al-Mujadilah, yakni tentang modus operasi atau modusnya setan menjerumuskan, menggoda manusia. Bagaimana teknik setan untuk menjerumuskan manusia? Ini diberikan gambaran dalam ayat 10 surah Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'iznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Jadi bisikan setan itu ya bisikan. Jadi bisikan omong rahasia termasuk bisikan. Setan menghembuskan kepada orang yang beriman itu kegelisahan. Nanti kalau sudah gelisah, ujung-ujungnya bingung. Kalau sudah bingung, sedih. Nah kalau sudah sedih, ujung-ujungnya tidak bersyukur. Kemarin kaitannya dengan surah Al-A'raf adalah thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku iblis akan mendatangi mereka, anak manusia, anak Adam, dari depan belakang, samping kanan, samping kiri, dan engkau akan jumpai ya Allah kebanyakan mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu identik dengan bersedih, tidak menerima apa yang Allah berikan. Itu tujuan setan. Nah kalau sudah bersedih gampang, baper. Kalau sudah bersedih baper. Ya padahal sama aja, mau bersedih nggak bersedih ya sama aja, kehidupan kita kayak gini. Betul Mas Soto? Kalau nggak dikuatkan imannya itu kehidupan akan kita hadapi dengan pikiran kita. Padahal daya pikir kita itu punya keterbatasan. Coba dihadapi dengan keikhlasan, dengan kuatnya iman. Contohnya itu udah jelas, telak bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Secara akal itu harusnya habis apa enggak itu Mas Soto? Habis kan? Itu tiap hari dibunuh, bomnya enggak kaleng-kaleng itu Israel. Akan tetapi kekuatan iman yang ditanamkan oleh para pendahulunya itu Palestina sampai sekarang masih eksis. Israel sampai bingung itu. Bom model apa? Bom fosfor. Terus dari udara dibombardir, embargo, dipagar dan segala macam, bantuan nggak boleh datang, masih aja hidup. Ayo coba bayangkan. Ya, itu kekuatan iman. Lah kalau dipikir Indonesia itu kaya apa enggak Mas? Kaya apa super kaya? Buminya, lautnya, tambangnya, terus apa lagi? Macam-macam. Tapi kenapa kok kayak gini? Ya mungkin kurang bersyukur itu tadi. Bagaimana saudara kita di Palestina tidak terbayangkan lah keadaan mereka. Tapi karena kekuatan iman, ya mereka anak-anak, yang namanya anak-anak, ketika mendapatkan musibah nangis. Kita pun ketika melihat tayangan di YouTube juga nangis. Tapi karena kekuatan imannya sampai sekarang eksis. Bingung, Israel nggak bisa ngalahin Palestina. Itu kekuatan iman itu akan membimbing kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Jadi jangan sampai dalam setiap episode kehidupan nggak usah baper lah. Tujuannya setan memang seperti itu. Liyahzunal ladzina amanu, untuk agar orang beriman itu bersedih. Lalu bagi orang yang beriman bagaimana? Kita punya dosa, ya, kita punya kesalahan banyak. Akan tetapi ada ayat yang saya baca itu akhirnya saya tersenyum. Ternyata Allah itu tidak hanya menyukai orang yang bertakwa, orang baik, orang yang sering salah udah disukai. Itu ayatnya adalah viral. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Berarti yang namanya bertaubat sebelumnya beres apa enggak beres Mas Toto? Terus pokoknya salah taubat lagi, salah taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah ini kira-kira jadi ayat andalan saya itu Mas Toto. Jadi ya Mas Supri ya, yang dicintai oleh Allah itu tidak hanya orang yang top, orang yang nggak pernah berbuat atau sedikit kesalahan, orang yang banyak salah tapi dia banyak bertaubat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita berwudu doanya kan, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu diminta. Jadi
Jangan baper, karena baper itu pintu setan untuk menggoda manusia. Apapun yang terjadi, alhamdulillah kita masih merdeka, nggak dikejar pinjol. Mas Toto dikejar pinjol apa enggak? Itu maksudnya dikejar pinjol apa enggak? Makan Pak Ciko masih enak, motor masih berapa biji. Alhamdulillah dari rumah naik ke sini, gagah banget itu. Alhamdulillah, saya yang nonton aja senang tuh. Ayo, kurang apa coba? Nah, kadang cuma gara-gara sedih dikit, problem dikit itu yang kita pikirin. Jangan, banyak nikmat yang lain. Banyak nikmat, jangan sedih. Kemarin kita ngaji sama Babiul, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian lemah, jangan kalian bersedih. Itu yang ngomong bukan saya, Allah langsung. Nggak boleh lemah, nggak boleh bersedih. Wa antumul a'launa, kalian umat Rasulullah adalah umat yang tinggi derajatnya. Catatannya, syaratnya adalah in kuntum mukminin, jika kalian beriman. Nah, iman yang perlu kita contoh untuk saat ini adalah bagaimana imannya warga Palestina. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina mendapatkan perlindungan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.